Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan materi kemarin bahwa hati memiliki tentara cahaya. Masih ingat ya Pak? Nah, memiliki tentara cahaya, cara menghadirkan cahaya itu bagaimana sudah kita bahas. Nah, lanjutannya adalah Ibnu Athaillah mengatakan an-nuru, adapun cahaya hati, alladzi yufiduhu, kang lumeberaken apa alladzi sapa Allah taala ala qalbil murid lahu iku tetep kadue cahaya al-kashfu utawi mbuka piro-piro kang samar. Jadi cahaya hati itu yang membuka hal-hal yang belum tampak. Apa maknanya yang belum tampak itu? Jadi tentaranya hati itu cahaya. Cahaya itu fungsinya apa? Fungsinya membuka sesuatu yang tidak tampak. Apa itu? Aikashful ma'ani, tegese membuka beberapa makna wal maghibati, dan hal-hal yang samar. Apa? Kahusnit ta'at, seperti bagusnya taat, wa qabihul maksiat, dan jeleknya maksiat. Nah, nanti cahaya hati itu ada namanya nurun intibah, atau cahaya hati yang memperingatkan seseorang, menguatkan, atau cahaya kesadaran yang akan menguatkan seseorang untuk bisa melihat yang baik dan yang buruk. Kalau orang hatinya ada cahaya keimanan, ada nur intibah, dia dengan sendirinya akan bisa memilah dan memilih. Contoh, hari ini agenda akan mancing. Nanti hati ini dengan sendirinya, kalau saya memaksa berangkat, apakah ada baiknya ataukah banyak buruknya? Dengan catatan ketika harus mangkat, misalkan ada sesuatu konflik dulu. Misalkan istri nggak mengizinkan, anak undangan apa, tapi di satu sisi sudah janjian gitu, akan berangkat. Nah, kalau ada nur intibah, ini akan dengan sendirinya hati itu terbimbing memilah dan memilih. Kita arep ngumbangi anak, arep nyewoti anak karena kesalahannya. Kalau hati ini ada cahayanya, maka dengan sendirinya akan jalan, akan bergerak, apakah perlu diimbangi ataukah cukup diomongi baik. Dengan sendirinya akan bisa memilih. Kalau nggak ada nur intibah di dalam hati, nggak bisa. Membabi buta, jebret-jebret baik. Itu baru sebatas petunjuk, belum pada keputusan. Baru sebatas petunjuk. Kalau ada orang nggak bisa
hatinya memilah dan memilih, yang ada hanya angkara murka, yang ada hanyalah ego yang harus terpenuhi, berarti tidak ada tentara hati berupa nur intibah. Hanya ada kegelapan yang berkaitan dengan materi minggu kemarin. Kita raba diri kita. Banyak menuruti ego atau hati ini menimbang dan memilih. Kalau bisa menimbang dan memilih, berarti ada nur intibah. Gitu. Wah, pengen tuku sesuatu, kayaknya ki enak atau kayaknya ki manfaat. Yang padahal sesuatu itu misalkan wis duwe, cuma pengen sing lebih hebat, ya. Gitu kan? Padahal fungsinya masih sama, fungsinya masih benar. Kalau ada nur intibah, maka akan dengan sendirinya bisa kunbe masih benar, masih kena, ada yang lebih manfaat. Uang itu untuk yang lain. Tunggu baik. Mumpung diskon ya Pak. Oke. Nah itu nur intibah. Jadi lebih bukan kepada fungsi, lebih kepada keinginan. Padahal ketika kita pengen sesuatu, fungsinya apa? Manfaatnya. Kalau dengan sesuatu yang lama masih manfaat, baru apa? Ya nggak usah. Kalau yang lama ini memang sudah kurang manfaatnya, ada kebutuhan yang lebih dari sesuatu yang baru itu manfaatnya. Nah, nur intibah akan sendirinya membimbing dan mengarahkan. Itu, dan itu Allah yang memberikan. Tapi bisa diusahakan, banyak baca Quran, banyakin sholawat, banyakin istighfar. Minggu kemarin kan begitu. Tuh, wes. Jadi bagusnya taat, jeleknya maksiat itu akan ditampakkan. Gitu. Yang namanya taat mesti berkah, mesti baik, kan begitu Pak? Sholat bentuk ketaatan sudah pasti berkah. Baca Quran bentuk ketaatan pasti manfaat. Apapun bentuk ketaatan itu nggak ada yang sia-sia. Sebaliknya maksiat pasti akan kembali kepada kita. Kemarin kula soan padahal nggak ngebahas tentang hati, tapi beliau dengan sendirinya membahas tentang hati. Jadi makanya Pak, hati itu terbagi dua. Ada hati besar, ada hati kecil. Hati besar ki isine ribuan setan. Wis pasti. Genai nafsu, genai angkara murka, ego. Hati besar. Hati kecil jika di dalam jantung qalb kita belah, ada bagian kecil yang itu ada darah di dalamnya kayak jaring laba-laba. Coba jantung ayam dibelah, itu pasti ada satu ruangan kecil isinya darah. Itulah yang
dimaksud jika itu baik akan baik, jika itu buruk, buruk semuanya. Nah, di situ isinya para malaikat. Terjadinya pergolakan hati antara penghuni hati besar dengan penghuni hati kecil. Cahaya hati atau nur itu adanya di situ, yang kita sebut mata hati atau basirah. Di situ adanya. Allah menurunkan cahaya-cahaya di situ. Dan cahaya di atas cahaya, nurun ala nur, ya Allah sendiri. Nah, di dalam ruangan kecil itulah yang tidak akan pernah bisa berbohong. Ketika kita berbuat salah, pasti hati nurani itu. Nah, kita menyebutnya hati nurani. Pasti ada merasa, nah itu nggak akan pernah bohong tuh Pak. Nah, jari hati gede nih, wis temen, tuman, itu tetap hati nurani mah Pak, wong pembunuh kah? Ya, tetap wong tas mateni, hati nuraninya mah tetap kan? Salah, tetap enggak. Tapi jari hati gede ini mau gak? Sing dihuni ribuan setan apa? Wis. Nah, satu. Kita berbohong. Selamat, tetap hati nurani mah merasa bersalah. Kita mengambil hak orang lain. Kita mendolimi orang lain, tetap hati nurani mah berontak. Cuman tadi kala ning hati besar, ketika satu maksiat dikerjakan, maka hati besar itu akan semakin hitam. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, maka semakin matilah hati besar itu. Gitu. Maka setiap penghapus dari setiap kesalahan adalah meminta ampunan atau istighfar. Baik, kita lanjut. Jadi makna al-kashfu, cahaya hati di sini adalah dibukakan tentang hal gaib berupa manfaat dari taat dan keburukan dari maksiat. Ibnu Athaillah enggak membahas kasyaf kebatinan, tidak. Ini kula ngomong ning Abah Rohim kan disaranakan kirim Fatihah 7 kali. Jadi ketika kita punya guru orang yang spiritualnya tinggi gitu, artinya sudah mengamalkan isi alikam gitu kan, bisa dianjurkan itu banyakin kirim Fatihah 7 kali. Nah, kula ngetes Pak. Kula ki seminggu gak paling bisa kirim Fatihahnya beliau. Nanti kok bapak-bapak sih ada soal mana kan, usahakan minimal sehari 2 kali lah kirim Fatihah. Kula ngetesnya mungkin bahasa. Kula ki sebelum berangkat ke sini dapat nasihat dari Abah Farhan, guru kula sini
Juaringin kon baca Fatihah dikit 7 kali agar supaya bisa ketemu karo abah barang. Ya pula terjalanakan bahkan selama ini setiap habis sholat. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, nggih ya Kang. Saking kulane wong bodoh. Padahal Fatihahku bakal dikirimaken ku berupa makhluk. Kula Fatihah fulan. Jadi Fatihah sampean ku sing ora ketemu karo kula. Paham ya? Artinya beliau tahu bahwa saya nggak pernah membacakan Fatihah untuk beliau. Karena ketika saya mengirimkan Fatihah itu pasti akan datang menyerupai makhluk. Rohim, kita ki Fatihah Samsul misalkan. Nah, karena kula bilok maca kirim Fatihah untuk beliau, tapi kula ngetes mengatakan setiap sholat kirim Fatihah, beliau jawab, iya ya Kang, saking kula yang bodoh, jadi Fatihah, padahal Fatihah ku jadi dari makhluk. Fatihah sampean kula kasih nemoni kula. Kalau mas sampean wis ikhlas baca Fatihah. Karena kula yang bodoh, jadilah kasih tekan. Secara halus mengatakan, wis sampeanku belum baca Fatihah berapa? Nah, itu kan wallahi Pak, demi Allah langsung getar pula. Ya memang sengaja kula pengen weruh konon kan. Dan ternyata beliau tahu. Oh, langsung saat kuen masih dodok ada pada depan hati kula langsung membaca Fatihah. Nah, yang lucu beliau cerita setelah bahas Fatihah, beliau cerita ada seorang khotib, tukang pidat, tukang khotbah dari kalangan Konghucu. Berarti juru dakwah Konghucu. Selama kini dewi ibadah sesembahannya Dewi Kuan Im sing dodok ning bunga teratai kan. Selama kian curhat ning Abah Rohim, beli pernah ketemu karo Dewi Kuan Im. Padahal ning film-film Sun Gokong kan sih, anak Dewi Kuan Im. Jaluk saran ning Abah Rohim, priwe caranya ketika ibadah ngadepi patung Dewi Kuan Im, ku bisa khusyuk, hati bisa hadir karo Dewi Kuan Im. Jare kula kok jaluk sarane ning kiai. Sampai kula nakon, ning kalangan pendeta ki di atas pendeta ki apa? Hari kayak wong Islam kan di atas ustadz kiai, di atas kiai syekh kan warnanya. Nah, ning kalangan dunia Konghucu ki di atas pendeta ki apa? Kok sampai tekannya beli jaluk ning seatasnya, jaluknya ning kiai. Akhirnya nang Abah Rohim, nang Kiai Rohim dipai saran. Beliau nggak cerita sarannya apa, bla 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 bla, dilakoni. Seminggu kemudian marak maning, Pak Kiai, alhamdulillah. Ngomongnya alhamdulillah coba. Alhamdulillah berkat saran sing sampean, kula ditemoni Dewi Kuan Im, ibadahnya khusyuk. Oh iya, mungkin kita tak anggap guru lah sampean gitu. Jari pendeta nih, sampean ki Pak Kiai gurune kita. Nah, maka sampean wis nganggep kita guru, ya wis
anak di atas Dewi Kuan Im. Apa ku? Ya wis, ikuti caranya kita. Kabar bisa hadir di atasnya Dewi Kuan Im. Ya endingnya apa? Kongkon manjing Islam. Tuh, Masya Allah. Apa? Ya dihadirkan cahayanya Allah, cahaya keimanan. Itu Pak. Tes, kita lanjut. Wal basirah. Wal basirah itu adapun basirah. Allati hiya nadhirul qalbi. Nah, jadi mata hati yang berikutnya cahaya hati, awas, cahaya hati yang kedua adalah 45. Dalam kurung. Nah, bukan, masih ke bawah. Pertama ke bawah kan? Duduk, Pak. An-nuru lahul kasfu. Kalau judul kolbi minggu kemarin. Lagi, Pak. Cen gunung. Ini maksudnya beda halaman ya. Pada halaman pada ya. Ya. Berarti rada ke bawah berarti. Iya. An-nuru lahul kasfu. Biasanya apa? Itu semua Coba Pak. Dalam Pak. Digelapakan. Belum malas tapi mesin mau ya. Kecik bang tulisan di sisi makan jin. Ini Pak. Benar dia. baca mah ini berarti baca mau Disusupakan setan gundul. lalu ya Basiran ya. Nah, yang berikutnya wal basiratu. Ampun ya. Wal basiratu allati ya nadhirul qalbi. Adapun basiroh adalah matanya hati. Kalau tadi nur yang pertama, nur intibah itu hanya sebatas mampu membedakan, tidak bisa mengambil keputusan. Kalau bisa menilai. Iya, Dao bisa menilai. Kalau basiro bisa melihat, menilai bersamaan dengan cahaya tadi, laha al-hukmu. Nah, bisa mengambil keputusan, memilih, mengirimkan sinyal ke otak. Secara medis, Pak, yang menggerakkan semua anggota tubuh adalah otak. Kenapa kita ada rasa lapar? Otaknya waras. Kenapa kita gatel? Otaknya waras. ya sinyang yang makan nah berasa gatal berasa lapar Nah, ya mulane bakal uang wis otak ke wis koslet, beli bakal gatel, beli bakal kempong, beli bakal atis, beli bakal panas, beli bakal mabuk. Latar baik. Karena pemarang tadi dulu. Nah,
Sok beli kelambenan telanjang bulat Sekarang sini ya. keudanan. Beli ngaup kadang. Beli masuk angin. Beli sakit. Orang respon sih ada. Oh, Tidak respon. karena kenapa kita aduh sakit, ada otak yang memberikan otak menerima sakit. Tuh, jadi ketika tangan dicokot kemarang, maka serotonin akan mengirimkan sinyal melalui saraf ke otak. Otak mempersepsikan sakit. Oh. Barang anu otaknya koslet, dikirim sinyal oleh serotonin, ya pegot. Orang aja. Bius kayak aku megot ya. Ya, bius ka memegot. Yang dipegot namanya saraf nyeri, prostaglandin namanya. Diblok prostaglandinnya. Maka rasa sakitnya tidak sampai ke otak. Begalan. Apalagi dicopot. Iya, aslinya maya lara. Cuma tidak sampai ke otak, sinyalnya diblok prostaglandinnya. Melalui obat. Sing paling rendah kan lidokain, bius lokal kan. Jadi yang diblok saraf ning sekitarnya bae. Tidak sampai ke otak. Pulane lamun sing ditunclep kenene ya masih lara. Lokal ya. Lokal. Beda dengan bius total. Makanya lewatnya tulang belakang. Dulu lah. Iya. Kan nggak ada orang operasi langsung bakal beli tulang belakang atau bius, makanya asam. Bius semua sarafnya diblok semua, tidur udah. Yes. Nah, dari hati basirohnya mengambil keputusan aja melas kunku anak dewek aja melas kunku dulur dewek. Nah, disampaikanlah sinyal itu pada otak. Basiro tuh. Akhirnya otaknya memberikan sinyal kepada tangan. Tangan aja gebuk anak kunku. Otak memberikan perintah pada kaki, wis aja mangkat, jagate udan. Oh. Nah, itu basiro. Priwe kalau tetap jalan, tetap gebuk, kan begitu. Ya itu tadi berarti egonya yang menang. Hati gede nih yang menang. Biasanya wis dikuasai nafsu yang sudah besar. Jadi yang bisa pengambil keputusan basiro. Laha al-hukmu ay idraku dzalika, tegasnya menemukan, nemuakan, mengkonon baik dan buruk, wa musyahadatuhu dan menyaksikan adzalik. Fakama la yumkinu idrakul basari lil maksusat illa bi anwari adz-dzahiriyah. Kasyiraji samsi la yumkinu idrakul basira li syai'in minal ma'ani. Ya. Jadi tetap basirah tuh tetap dengan bantuan nur intibah. Enggak bisa bekerja tanpa nur intibah. La yumkinu idrakul basiro li syai'in minal ma'ani illa bi anwaril batiniyah. Ya itu tadi. Tidak akan bisa basiro. Jadi lebih kepada tindakan. Basiro ini lebih kepada tindakan. Tidak akan bisa kalau tidak dengan bantuan nur intibah.
Iya. Halo kan? Priben, Pak. Iya, jadi. Periksa. Ya, wis. Periksa deh. Paus dikit ya. Mangga, Pak, mangga. Melas.